Kalau bisa EPC ini ataupun kontraktor ini diedukasi, diberikan pemahaman bagaimana sih cara menginstall inverter GoodWe. Salam listrik Indonesia. Hari ini saya bersemangat karena saya kedatangan seorang tamu yang mengerti tentang teknologi, terutama berkaitan dengan kelistrikan. Saya jadi teringat dengan sebuah kutipan yang bermakna bahwa dengan seni hidup menjadi lebih indah, dengan agama hidup menjadi lebih terarah, dan dengan ilmu, dengan teknologi hidup menjadi lebih mudah. Bicara tentang teknologi, terutama tentang energi, pemanfaatan dari suatu energi selalu berkaitan dengan yang namanya teknologi. Nah, untuk mengulas peran teknologi dalam pemanfaatan energi, kali ini kita kedatangan tamu, seorang praktisi muda, anak muda, masih energik, dan beliau saat ini bekerja sebagai Country Sales Manager GoodWe Indonesia. Langsung kita sapa beliau, Bapak Richard Mercury. Halo, selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya untuk mengunjungi kantor listrik Indonesia. Ya, hari ini terima kasih juga Pak Irwan atas waktunya. Kami yang berterima kasih kepada Pak Richard Mercury atas waktunya. Jadi nama Richard Mercury ini saya mengingatkan kepada seorang musisi dunia yang datang dari Inggris, Pak, dengan grup bandnya Queen. We are the champion, my friend. Freddie Mercury, Pak, ya. We'll keep on fighting till the end. Wah, itu pas dengan semangat Bapak yang keep on fighting till the end. Yeah. Pak, bicara tentang energi ya, terutama dengan yang diusung oleh GoodWe. Mungkin lebih baik Bapak menjelaskan secara langsung company GoodWe ini. Oke. Silakan. Sedikit ya, terima kasih. Saya mau menjelaskan sedikit mengenai GoodWe. GoodWe ini sebenarnya perusahaan dari China. Ya, kita establish di tahun 2010 dan di tahun 2010 itu juga inverter pertama GoodWe diproduksi di Suzhou di China. Lalu di tahun 2020 ya, kita melantai di bursa saham efek Shanghai. Setelah itu di tahun 2020 juga kita masuk ke market Australia dan Eropa, serta kita menjadi satu-satunya partner dari General Electric. Ya, jadi license partner GE eksklusif. GE datang ke China untuk melakukan seleksi terhadap, karena GE ingin juga bermain di renewable energy, utamanya di inverter. Jadi dilakukan seleksi secara ketat dan satu-satunya yang masuk shortlist ya hanya GoodWe. Jadi sudah membuktikan dari sisi kualitas, dari sisi pemilihan bahan baku, ya kitalah yang terbaik. Nah, dari di tahun 2021 ya, saya mulai melihat, GoodWe juga mulai melihat market di Indonesia sudah mulai tumbuh, dan saya mulai masuk di Indonesia, mulai di hire di tahun 2022 hingga saat ini. Ya, mungkin sekian dari saya untuk perkenalan GoodWe. Siap. Saya sebenarnya sudah beberapa tahun ini mendengar tentang GoodWe, terutama produk inverternya. Lebih jauh kita akan bicara mengenai hal itu. Tapi secara ini mengenai Pak Richard Mercury sendiri, saya dapat bocoran, Bapak ini sebenarnya sastra China. Ya. Kenapa tertarik bilang teknologi berkaitan tentang energi? Mengapa, Pak? Apa yang kira-kira desire, apa yang membuat mendorong Bapak ingin mendalami mengenai energi ini, Pak? Ya, pertama saya merasa sektor renewable energy itu sektor yang baru di Indonesia. Pertama di Indonesia, dan kita masih berada dalam tahap yang sangat awal sekali. Dan semua, baik saya melihat dari praktisi dari luar negeri, praktisi dari pusat sendiri, kita ada research and department ya di pusat, itu menilai Indonesia akan menjadi market terakhir yang akan booming. Market setelah Malaysia, Thailand, Vietnam sudah duluan, dan Indonesia ini yang paling terakhir dengan potensi yang cukup besar. Dan saya rasa ini sangat menjanjikan sekali. Jadi saya juga ikut bergabung untuk mengembangkan renewable energy. Pertama, kita namanya bahan bakar fosil juga akan habis ke depannya. Betul. Ya, jadi mau nggak mau kita harus beralih ke transisi energi, ke energi PLTS. Dan yang kedua juga, sektor ini masih sangat menjanjikan sekali. Jadi masih butuh banyak sekali lapangan kerja untuk sektor
PLTS, renewable energy utamanya di PLTS. Betul, betul. Ya. Memang perhatian pemerintah terhadap PLTS ini memberikan ruang bagi produsen dengan target kapasitas terpasang sampai 3,6 gigawatt pada tahun 2025. Itu merupakan satu peluang besar untuk bisa masuk market ke solar energi surya ini, Pak. Ya. Lanjut lagi, Pak. Bisa dijelaskan tentang produk-produk dari layanan Goodwi? Ya, produk Goodwi sendiri itu sangat beragam ya. Banyak sekali customer juga minta, Pak bisa kirim katalog. Saya juga bingung sebenarnya mau kirimnya dari mana. Karena kita produk paling kecil itu ada dari 0,7 kilowatt hingga paling besar itu 250 kilowatt. Jadi kalau saya kirim katalog, wah itu mungkin tebalnya mungkin kayak buku perpustakaan yang dulu-dulu tuh, Pak. Jadi sebelumnya Bapak saya akan menanyakan bagaimana kebutuhannya seperti apa, disesuaikan kebutuhannya, maka produk Goodwi sudah ada available untuk itu. Jadi kalau produk Goodwi, oke, saya jelaskan sedikit. Pertama ada on-grid, ya inverter. Kedua ada hybrid, ketiga ada utility. Jadi dari on-grid kita ada 0,7 kilowatt ya dari untuk yang paling kecil skala residensial atau 700 watt ya hingga itu di 17 kilowatt, di 17.000 watt. Itu yang skala kecilnya. Nah, skala CNI atau yang kita lebih familiar dengan sebutan komersial dan industrial, itu 17 kilowatt hingga 136 kilowatt. Industri. Itu medium dan large scale untuk komersial dan industrial. Dan untuk skala utility kita punya di 225 kilowatt dan 250 kilowatt. Dan kita sedang develop untuk 350 kilowatt saat ini. Nah, kalau dari sisi hybrid inverter, ya awalnya kita punya single phase hybrid inverter itu yang 3648 atau 3,6 kW dan 5048. Itu untuk energy storage. Dan itu yang single phase. Dan sekarang kita punya ET, seri ET itu yang 5 kW 3 fase dengan kompatibel dengan baterai yang high voltage. Kalau yang tadi low voltage, yang ini high voltage dari 5 kW, 8, 10, 30 dan sekarang menjawab kebutuhan pasar kita mengembangkan 50 kW. Jadi 50.000 watt untuk skala komersil dan yang paling baru akan di launching itu kemungkinan di Q2 atau Q3 itu ada 100 kilowatt. 100 kW. Itu paling besar. Bapak tadi sedikit menyinggung mengenai inverter hybrid. Ya. Nah, kita ingin lebih mengetahui lebih jauh mengenai itu inverter hybrid. Sementara kenapa Goodwi menciptakan inverter hybrid yang kompatibel dengan battery storage? Padahal kalau kita bicara bisnis turunan, bukankah lebih menguntungkan dalam satu perangkat dengan brand yang sama? Misalnya satu produk ini kompatibel ini aja, tapi justru Goodwi bisa ke semua brand. Mengapa seperti itu, Pak? Oke, saya mau mengklaim sedikit ya. Sebenarnya bukan ke semua brand ya, Pak. Tapi lebih ke brand-brand besar. Lebih ke brand besar. Ya, brand-brand besar yang sudah kompatibel sesuai dengan compatibility list kita yang udah ada statement ya. Itu ada Alpha ISS, ada LG Chem, ada Soluna, dan ada BYD yang terkenal itu. Iya, betul. Dan beberapa brand lain. Nah, mengapa? Karena boleh dibilang Goodwi ini tidak mau memonopoli baterai inverter. Ya, baterai kita ya sudah, kita ada brand sendiri Goodwi. Tapi kalau customer nyaman, let's say saya nyamannya dengan brand BYD untuk baterai atau saya nyaman dengan Pylon-Tech, ya kita welcome. Jadi memberikan lebih banyak opsi. Mungkin dari sisi bisnis, dari sisi policy dari HQ headquarter, mereka menilai lebih banyak opsi, lebih bagus untuk klien dalam hal memilih. Jadi tidak terlalu monopoli secara pasar karena kita melihat kompetitor yang lain beberapa sama, ada rata-rata bisa kompatibel dengan brand lain. Jadi mau nggak mau kita mengikuti pasar. Ya, artinya sesuai dengan need mereka untuk kebutuhan seperti apa ya? Iya. Ya, oke. Nah, sekarang kan inverter hybrid Goodwi bukan hanya digunakan untuk skala rumahan dan industri, tapi juga cocok tepat untuk PLTS yang letaknya kalau kita sebut apa 3T terjauh, terdepan gitu kan, Pak. Nah, sekarang PLTS hybrid sedang gencar dibangun. Nah, compatible tadi cukup membuat artinya inverter hybrid tadi cukup kompatibel dengan berbagai yang produk yang sudah ada, terutama untuk di PLTS terjauh tadi ya. Iya, benar.
Jadi kalau untuk remote area ya kita Iya. bilang ya Pak, kita juga sudah punya solusi. Yang tadi saya bilang dari awalnya kita yang kecil, sekarang untuk skala yang komersial kita udah ada 50 kW dan 100 kW. Nah, dan di sisi selain inverter sendiri ya, kita juga sudah mengembangkan namanya battery energy storage solution atau disingkat BESS. Ya, BESS. Dan kami juga punya baterai sendiri. Ya, itu dulu kalau baterai Goodwi ya, saya boleh cerita sedikit. Awalnya itu mulainya cuma yang kecil. Jadi yang paling kecil saat ini 5,4 kilowatt yang seri U. Ya, Lynx U series itu untuk yang low voltage. Dan sekarang itu ada yang Lynx Home F series yang 3,3 kW per modul. Ya. Per modul, dan itu bisa bisa ditumpuk ya, bisa ditumpuk hingga 16,4 kWh. Jadi satu tabung itu 16,4 kWh, bisa diparen hingga 132. Itu paling besar saat itu. Dan saat ini kita tuh punya satu solusi lagi di komersial yang tadi saya cerita untuk remote area. Jadi kalau kebutuhannya sangat besar sekali, itu bisa sampai 468 kWh. Jadi sebesar itu, dan kapasitas baterai yang pertama itu di 100 kWh. 101 kWh per baterai. Per baterai. Iya. Iya, betul. Inverter itu kalau kita bicara tentang PLTS, tentang solar panel, kita bisa katakan solar panel itu merupakan jantungnya, otaknya ada di inverter. Iya, betul sekali Pak. Iya. Nah, selain produksi inverter, saya juga membaca di artikel di majalah Listrik Indonesia bahwa Goodwi juga masuk ke bisnis EV charging. Artinya sudah memproduksi untuk EV charging. Nah, produk ini juga bakal dikenalkan di Indonesia. Apa kelebihan daripada EV charging Goodwi ini? Ada varian jenisnya? Ya, jadi EV charger ini kita ada 3 tipe. Pertama yang 7 kW, 11 kW, dan 22. Jadi yang paling mungkin ya saya lihat untuk market Indonesia saat ini dengan kondisi yang ada itu mungkin yang 7 kW dulu. Karena dia itu single phase, kalau yang 11 dan 22 kW ini 3 phase. Dan 7 kW ini dia sudah punya fitur apabila pengguna menggunakan inverter Goodwi di rumahnya memasang PLTS. Jadi dia bisa mengisi daya mobil listrik atau electric vehicle-nya dengan EV charger kita. Dan bisa dipilih, mau pilihnya priority-nya dari mana, dari PLTS bisa, ataupun PLTS plus grid bisa, ataupun murni dari grid bisa. Dan keluarannya juga, let's say 7,7 keluarnya 7,7. Jadi input dan outputnya seimbang. Memang kalau bicarakan tadi bahwa varian range-nya itu memang sudah memenuhi apa yang dibutuhkan pasar ya saat ini. Benar. Nah, Pak, bicara tentang mutu nih produk Goodwi ini, apakah sudah tersertifikasi Pak produk Goodwi? Ya, kalau secara internasional kita bisa bicara, kita punya IEC ya, internasional. Sertifikasi internasional itu? Ya, itu sertifikasi internasional, dan di beberapa negara Eropa dan Amerika itu merupakan sebuah kewajiban atau keharusan bagi karena kita punya representatif di sana, mau nggak mau ya IEC itu semua harus dilakukan. Jadi pengetesan dari inverter ini diproduksi, inverter ini keluar dari pabrik, itu semuanya ada prosedur yang sangat ketat. Betul. Ya. Bapak menyebutkan justru Goodwi ini masuk ke pasar-pasar Eropa, di mana itu negara-negara dikenal sebagai yang mempunyai QC yang paling bagus ya, quality check yang sangat bagus. Baru kemudian masuk ke Indonesia. Artinya sudah proven, Pak ya? Iya, benar sekali Pak, benar. Berarti ini menarik nih Pak. Tapi pasti masyarakat bertanya, bila saya membeli produk Goodwi, apakah purna jualnya bisa dijamin atau bisa dijelaskan tentang purna jual daripada produk Goodwi, Pak? Oke, jadi kalau dulu ya mungkin kita masih bingung. Setelah saya ada di sini, mulai dari tahun lalu sampai tahun ini, melihat persaingan inverter ya, utamanya PLTS, dan saya kan inverter. Ya. Saya melihat inverter ini mungkin lebih rumit dari solar panel. Ya. Kalau solar panel, otaknya gitu ya, karena di dalamnya berisi segala macam komponen listrik. Betul. Jadi mau nggak mau saya harus benahi dari sisi apa? Pre-sales kita memberikan sebuah solusi ke customer
yang dia butuhkan apa, listrik rumah tangganya berapa, yang harus dihidupkan berapa banyak AC, kulkas dan lain Sehingga sebagainya. sesuai dengan kebutuhan mereka, Yes. sehingga disediakan jenis produknya. Bapak Oke. pertama bicara tentang pre-sales. Pre-sales. Oke, Dan lanjut. yang kedua itu sales, namanya Sales, penjualan. Jadi penjualan ini apakah harga kita itu sesuai dengan ekspektasinya dia. Oke, Oke, kalau belum ya kita boleh negosiasi. ya. Nah, apabila sales ini terjadi, yang paling akhir yang kita lakukan ya sebelum commissioning kita akan melakukan pemantauan dari sisi wiring, pengkabelan, dari sisi instalasi, apakah sudah sesuai dengan prosedur dan user manual yang ada. Ya, Kalau betul. sudah sesuai dan sudah dipandu dari distributor kita dan dia sudah everything okay, itu bisa commissioning, bisa dijalankan inverternya. Nah, apabila inverternya Goodwi, oke, setelah commissioning semua sudah sesuai user manual, sudah sesuai prosedur, tapi at the end of the day masih ada terjadi kerusakan, namanya barang Yeah. elektronik. Itu saya sudah menunjuk di sini SP Solar Warehouse. Itu selaku distributor kita di Indonesia. Ya, dan dia akan menghandle seluruh masalah, pertama teknikal, kedua dari sisi panduan untuk instalasi, dan ketiga itu ada ready unit di situ. Ya, ada unit ready di mana unit tersebut tidak boleh digunakan dan fungsinya hanya untuk mengganti apabila ada unit yang bermasalah di site, di rumah tangga ataupun di pabrik atau di mana. Dan produknya dijamin selama Dan produknya dijamin 5 tahun, bisa di-extend per 5 tahun hingga maksimal 20 tahun. jadi minimal 20 tahun aman kita menggunakan produk tersebut ya. Iya, Oke. tapi rata-rata generasi 5 tahun lah. 5 tahun ya. Ya, itu extend warranty namanya. Sistem warranty ya, Ya. artinya setelah dicek lagi bisa diperpanjang. Benar. Artinya kemampuan produk tersebut minimal at least bisa sampai 20 tahun untuk Yes. menggunakan satu single produknya ya. Benar lah. Oke, Bapak menceritakan bahwa semua item sales sudah terpenuhi. Artinya secara pre-sales need-nya disesuaikan kebutuhan, disesuaikan kemudian harganya, kemudian ada sistem penjualan juga, kemudian ada salah satu after sales. Setelah diinstal, dicoba dulu commissioning, Ya. setelah after installation, artinya setelah itu masih tetap dipantau selama sekian tahun kemudian Iya. dan dijamin selama minimal 5 tahun. Itu merupakan satu customer satisfaction banget Pak ya untuk Ya. ini. Ya, mau nggak mau karena Goodwi terakhir masuk ke Indonesia, kita harus banyak belajar dari para kompetitor, para saingan yang baik ya kita ikuti. Ya, karena saya melihat banyak sekali problem di Indonesia. Ya. Ya, saya keliling, awal saya masuk ke Indonesia, masuk ke Goodwi, saya keliling ke berbagai kontraktor, berbagai developer, banyak yang memblacklist brand A, memblacklist brand B. Yeah. Saya tanya alasannya apa? Pertama, after sale-nya nggak jelas. Ya. Dan yang kedua, inverternya sering terbakar. Nah, jadi dari situ kita mulai menganalisa, oh, sepertinya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa inverter bisa terbakar? Kedua, mengapa after sales-nya nggak ada? Jadi mau nggak mau kita harus benahi hal tersebut, dan yang kedua kita harus mengajari atau melakukan training kepada para EPC supaya mereka familiar dengan barang kita. Kalau tidak, mereka akan di dalam dirinya akan terjadi keraguan. Betul, betul. Barang ini kalau saya pakai, orang yang nggak ada, after sales-nya nggak jelas, kalau rusak saya cari siapa? Iya betul, tak kenal kata saya. Jadi mereka harus mengenal dulu. Dan walaupun sudah terbukti di benua Eropa berkaitan dengan quality kemampuan dari produk tersebut, tetap aja ada jaminan, artinya memberikan ketenangan bagi customer untuk bisa menggunakan produk Goodwi. Benar. Mantap. Pak, ini bocoran aja Pak. Kira-kira sebagai misalnya sebagai consumer ingin membeli suatu produk, kiat-kiat apa yang seharusnya saya pilih ini produk ini? Ini the best for me. Apa kira-kira? Pertama, kalau dari solar panel, saya dari inverter ya. Ya. Jadi saya akan membahas untuk memilih inverter yang paling penting itu kalau saya menyarankan dari safety. Karena apa? Karena inverter ini kalau dia terjadi sesuatu ya akan fatal. Listrik rumah bisa korslet dan di satu rumah bisa kebakaran. Jadi yang saya sarankan, ada nggak
anti petirnya, ada nggak anti kebakaran, ada nggak Oke. pemutus arus, dan terakhir ada nggak pelindung listrik, komponen listrik rumah tangga. Itu semua fitur-fitur tersebut ada di Goodwi. Saya melihat ada di Goodwi. Nah, dan dari situ itu sudah built-in, Pak. Jadi dalam Built-in. satu inverter, semua komponen yang tadi saya ngomong sudah ada di dalam. Jadi tidak perlu beli aksesoris terpisah. Ya orang suka beli stabilizer lagi gitu-gitu, Ya. nggak perlu. Nggak perlu. Kadang-kadang ada namanya solar controller charge, SCC-nya beli lagi, nanti MPPT namanya masih Cost lagi power gitu, ya. tracker ya. Belum tentu kompatibel juga, Pak. Iya, itu kan tidak awet. Tidak Memang dari sisi harga, dari sisi nilai uangnya, ya benar itu lebih murah di awal. Tapi kalau kita tarik panjang, barangnya jadi tidak awet. Betul. Nah, itu yang jadi pertimbangan buat masyarakat. Oke. Kiat pertama yang Bapak katakan adalah mengenai safety, Ya. dan itu ternyata safety itu sudah merupakan salah satu unggulan daripada Goodway, Ya. karena di situ ada AI-nya, kita sebut aja artificial intelligence yang bisa anti kebakaran, anti petir, Ya. mutus arus dan sebagainya, sehingga menyebabkan produk Goodway kiat pertama sudah memenuhi standar. Benar, Kiat benar. apa lagi Pak? Kira betul kan? Dan yang kedua dari sisi kalau saya bilang kebutuhan apa namanya, bisa kalau contoh ya, saat ini kan kita punya namanya smart meter, Pak. Smart meter. Smart meter ini fungsinya untuk self consumption. Jadi kalau orang masang on grid dengan kebijakan sekarang yang berlaku, dia bisa masang tuh CT namanya, Pak. Jadi zero export, tidak ada listrik yang keluar atau dijual ke grid. Jadi murni untuk konsumsi sendiri, di mana itu tidak merugikan PLN, dan itu murni untuk kebutuhan memenuhi listrik rumah tangga sendiri. Nah, jadi sudah ada smart meter, itu aksesorisnya. Dan yang ketiga, ya kita punya namanya HomeKit. HomeKit, HomeKit. ya. Oke. HomeKit ini fungsinya apa? HomeKit fungsinya untuk load monitoring. Jadi kita bisa memonitoring, let's say beban di rumah kita itu, kita pakai satu hari itu berapa watt. Nyalanya kulkas, AC, ya, TV itu berapa watt. Itu ada displaynya ya? Ada displaynya, dan itu di apa namanya, di Apple ataupun di Android bisa di-download namanya SEMS Portal. Dan itu SEMS free. tune in dengan Dan, itu. ya, dan itu sudah free. Udah free, tinggal masang satu aksesoris namanya HomeKit. Itu HomeKit. sudah bisa memonitor keseluruhan penggunaan PLTS untuk beban rumah tangga. Jadi dimanapun kita berada kita bisa memonitor itu ya? Iya, dan bahkan kalau terjadi nih, let's say yang tadi saya bilang, ini kaitan dengan yang safety juga, Safety, Pak. oke. Terjadi petir atau terjadi pemadaman gitu, atau sesuatu terjadi, kita bisa remote shutdown hanya dengan satu Sentuhan. sentuhan melalui smartphone. Smartphone. Itulah itu fiturnya dari Goodwi. Itu sangat dibutuhkan. Iya. Karena artinya ketika kita di rumah kita tinggal, kita merasa aman di luar. Karena kita Betul. bisa memonitor, kemudian bisa shutdown tadi karena dari luar. Benar. Wah, itu beberapa kiat yang memang diinginkan oleh consumer. Yaitu pertama kaitan dengan safety ya. Kedua berkaitan dengan ada smart meter. Ketiga kaitan dengan HomeKit ya, peralatan Iya. untuk itu. Kayaknya semua lengkap deh apa yang dibutuhkan ada di Goodwi. Ya makanya langsung beli aja, Pak. Langsung lihat. Oke Pak, terakhir apa kiat-kiat Goodwi untuk bisa penetrate produknya ke pasaran Indonesia? Pertama tadi kita sudah bicara, saya mengambil kesimpulan kaitan dengan quality, karena sudah proven ya, terutama di benua Eropa, walaupun di Indonesia baru masuk, tapi kan sudah terbukti di negara-negara yang memang untuk quality checks mereka number one. Kemudian berbagai fitur tadi. Ya. Kemudian setelah itu after sale service-nya yang sampai 5 tahun, bahkan bisa panjang sampai 20 tahun. Nah, penetrasi untuk masuk ke pasar Indonesia apalagi yang bisa dilakukan, Pak? Mungkin saya akan membuat training. Ini yang kita akan ini yang menurut saya masih kurang. Maksudnya training untuk EPC ataupun untuk installer atau teknisi lah. teknisi ya? Teknisi ya, dari kontraktor PLTS. Karena di Indonesia di sini itu banyak sekali brand inverter, dan masing-masing brand itu
cara nyalain, cara mengoperasikan inverter tersebut, cara settingannya, hubungkan ke wifi, hubungan ke kabel listrik rumah tangga, itu semua beda, different. Jadi kita butuh sebuah komunitas, kita butuh sebuah ekosistem, ya dimana kalau bisa EPC ini ataupun kontraktor ini diedukasi, diberikan pemahaman bagaimana sih cara menginstall inverter Goodwi. Yeah. Dan setelah mereka tahu MPPT-nya ada di mana, karena di dalam satu inverter itu ada MPPT, ya ada on off, terus jedanya berapa lama, terus hal-hal yang sering timbul selama instalasi apa, kenapa dia tidak mau nyala, kenapa dia gak mau connect, itulah saya rasa yang saya masih perlu benahi dan saya akan melakukan training dan ini akan free untuk semua instalator. Ya. Dan tahun inilah targetnya saya, itu akan saya buat program tersebut kemungkinan di Q2. Dan ya welcome saja. Nanti dari distributor bisa menggunakan tempat, kita ada kantor ya, di distributor ada PT Energi Surya Nugra sama SC Solar Warehouse. Jadi nanti bisa datang ke situ, inverternya nanti dibuka di situ. Nanti dari EPC, dari kontraktor tuh bisa lihat, oh rupanya tampilan inverter kita seperti ini, tampilan sistem monitornya seperti ini. Silakan bertanya dan nanti setelah selesai training kita akan berikan sertifikat sebagai certified installer Goodwi. Jadi nextnya kalau kita ada case, karena perlu saya garis bawahi, 2 distributor saya ini murni hanya menjual barang, hanya distribusi. Mereka tidak ikut dalam instalasi, jadi pasti butuh bantuan dari para kontraktor. Ya butuh bantuan dan kita memberikan training gratis, kita sediakan tempatnya, kita berikan sertifikat. Mantap. Bagus, ya. Jadi kepada rekan-rekan sahabat listrik Indonesia, terutama yang berprofesi sebagai teknisi instalator, ini satu kesempatan bagus sekali yang sudah disediakan oleh Goodwi, yaitu akan ada semacam training secara gratis. Tinggal menghubungi, nanti alamatnya akan kami tuliskan di sini untuk bisa bagaimana cara memasang, kemudian secara dari safety-nya, dan terakhirnya selain semua gratis juga akan dibuat semacam sertifikat bahwa Anda sudah mendapatkan pengetahuan berkaitan dengan cara pemasangan inverter yang baik. Dan ternyata memang Goodwi sudah menyediakan semuanya. Bapak, sebagai konklusi atau penutup pembicaraan kita ini, ada yang ingin disampaikan? Ya, saya harap ke depannya lebih banyak lagi baik EPC ataupun dari developer memakai barang Goodwi. Dan kedua, tidak perlu ragu ya, karena saya lihat keraguan-keraguan ini yang ada di market selama saya berkunjung ke mereka. Ya saya selalu mendengar apa yang mereka ngomong. Oh, kurangnya di sini Pak Richard, kurangnya di sini. Saya membenahi. Dan kedua, saya selalu memberikan bekerja sama dengan distributor saya. Jadi saya punya 2 tangan, saya punya SC Solar Warehouse, saya punya Energi Surya Nugra, dan dua-duanya sangat support sekali terhadap Goodwi, dan mereka eksklusif brand inverternya hanya Goodwi. Seperti itu. Jadi silakan anything about Goodwi, apapun yang mau kalian tanyakan silakan hubungi saya. Saya akan membantu sebisanya. Terima kasih. Mantap Pak Richard, dengan konklusinya Pak Richard Mercury, artinya segala sesuatu tentang inverter di sini solusinya, dan Goodwi menyediakan informasi tersebut, bahkan bisa kita belajar cara untuk instalasi dan sebagainya secara gratis. Jangan lupa hubungin Goodwi seperti yang tertera di layar kaca Anda. Pak, terima kasih atas informasinya. Saya sudah mendapatkan pencerahan, Pak. Jadi kalau bicara tentang suatu produk inverter untuk pemasangan di solar panel di rumah atau di industri, saya sudah mendapatkan jawabannya. Goodwi. Salam. We together. We together. Salam Goodwi.